Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi saya dalam dakwah Islam perencanaan. Sobat-sobat, sebenarnya agak lucu juga ya, Al-Qusi and the Gang merespon dan membantah apa yang saya sampaikan, sobat-sobat. Karena terlihat sekali dari respon dan komen mereka ini inkonsistensi, tidak konsisten dengan pemahaman mereka sendiri, sobat-sobat. Ya, khususnya dalam hal maulid. Dan kalau kita perhatikan, ya, sepertinya juga tidak paham yang dimaksud mubah, yang dimaksud bid'ah, yang dimaksud sunnah, seperti atau ini sengaja mereka lakukan untuk bisa mengkanter apa yang saya sampaikan. Ya. Nah, coba perhatikan komen-komen mereka mengenai maulid. Kan sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, Al-Qusi and the Gang sesuai dengan pemahaman kelompoknya, perayaan maulid, ya mereka menyebutnya perayaan maulid, bukan peringatan. Itu kan mereka katakan sebagai sunnah. Ya, dengan menghadirkan dalil, tapi dalil tersebut palsu. Dan ada juga yang memakai dalil Abu Lahab, kalau tidak salah ya, dalil Abu Lahab yang katanya bergembira karena kelahiran Rasulullah. Ya. Nah, dalil-dalil seperti ini yang mereka jadikan sebagai pelegalan atau sebagai maulid itu sunnah, sobat-sobat. Nah, tetapi kenapa mereka memaksakan maulid itu bid'ah? Ya kan, sekali lagi, padahal mereka kan berpemahaman maulid itu sunnah. Lalu kenapa sekarang mereka memaksakan? Ya tentu saja dengan argumen-argumen yang ngawur. Argumen-argumen yang inkonsistensi, sobat-sobat. Nah, ya, mereka memahami pemahaman mereka berdasarkan hadis-hadis palsu, ya. Mereka menyunahkan maulid tersebut. Tetapi ketika Muhammadiyah dan saya sebagai warga Muhammadiyah tentu saja ikut putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, ya, memubahkan peringatan maulid, artinya peringatan maulid ini bukan masalah ibadah. Mana ada dalilnya peringatan maulid ibadah? Nah, dan mereka memaksakan, ya. Lalu mereka, ya, memberi respon, katanya kalau itu mubah, ya kenapa Anda melakukannya? Ya. Dan ini katanya dalil saya melakukan peringatan maulid.
atau saya menjadi penceramah di peringatan Maulid. Padahal hadis itu kan dari mereka, ya, dan hadis itu palsu, sobat-sobat. Kemudian ada lagi, ya, mereka menanyakan mana dalilnya yang membid'ahkan Maulid dengan berjanji dan mahalul qiyam. Nah, dan hadirkan katanya dalil. Seharusnya kan mereka yang menghadirkan dalil, karena menganggap ya maulid yang mereka lakukan sunnah. Dan maulid yang mereka lakukan itu ada bacaan al-barjanji dan mahalul qiyam. Ya, ketika sholawat, ya bersolawat mereka tegak berdiri karena meyakini Rasulullah datang. Dan sering saya koreksi, bahkan saya berretorika kepada mereka. Seandainya ada maulid dalam satu malam itu lebih dari satu, katakanlah ada 3 tempat maulid, ya, merayakan pada waktu yang sama. Nah, roh Rasulullah itu datang di maulid yang mana? Ya, lalu dari mana mereka tahu roh Rasulullah itu datang? Mana dalil? Ini masalah gaib. Harus ada dalil. Ya. Nah, kalau masalah misalnya Isra Mi'raj itu memang kan tidak masuk akal, itu juga masalah gaib. Akan tetapi kan Allah menginformasikan di Al-Qur'an. Tetapi ketika bersolawat di acara maulid, kemudian berkeyakinan berdiri tegak karena berkeyakinan Rasulullah datang, dari mana informasinya? Nah, berarti kan ini bid'ah, ya, diada-adakan. Nah, paham masalah bid'ah? Kok nggak paham ya? Berulang kali dijelaskan masalah bid'ah, ya, sudah ya 2 tahun lebih si Al-Qudsi ini mengikuti channel saya, tetapi tidak pernah tercerahkan. Ya, karena ya ngeyel, karena ya selalu emosional, karena selalu mengumbar kata kasar dan kotor, yang akhirnya kata kasar dan kotor itu kan membuat nokta hitam di hatinya. Ya tentu saja, ya semakin lama karena dia terus menerus seperti itu, maka nokta hitam itu semakin melebar di hatinya. Dan ya, apakah hatinya sudah mati? Saya tidak tahu, sobat-sobat. Ya, si Al-Qudsi sendiri yang bisa menjawabnya barangkali. Nah, kemudian yang namanya mubah itu kan tidak ada dalil perintah maupun larangannya. Artinya boleh-boleh saja, karena sekali lagi maulid itu bukan ibadah. Ada yang mengatakan maulid itu ibadah. Nah, di acaranya baru bisa diisi yang bernilai ibadah, ya. Ya, isinya baru bisa bernilai ibadah atau bid'ah atau khurafah. Nah, lalu selalu kata kullu, padahal ini sudah saya jelaskan. Ya, kullu memang artinya semua, artinya setiap. Tetapi Nabi dalam kapasitasnya sebagai seorang Rasul yang menyampaikan masalah agama, bukan masalah dunia. Jadi kullu di situ adalah masalah ibadah, bukan masalah dunia. Kalau semua dikatakan, ya, tanpa dipilah bahwa yang dimaksud Nabi sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang Rasul, dia menyampaikan risalah agama, bukan masalah dunia. Nah, kalau dipukul rata, tidak peduli mau masalah ibadah atau masalah dunia, kacau. Ya. Nah, sesat semua akhirnya.
Ya, kita juga sesat kan? Kita kan baru, tadinya tidak ada. Ya, televisi sesat. Ya, mic sesat. Ini kan aneh, ini lucu kan? Padahal jelas ya, Nabi sudah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Ya, kurang jelas. Al-Qur'an and the game. Itulah makanya kullu yang sabda Nabi kullu bid'atin dolala wa kullu dolala finnar itu masalah ibadah, bukan masalah dunia. Ya, makanya lah gunakanlah otak Anda. Ya, jangan textbook thinking, jangan juga taklid buta. Ya, gunakan pikiran Anda. Ya, jadilah cerdas. Ya, kan sudah banyak yang tercerahkan karena ya channel saya ini. Tetapi Anda, Al-Qusi and the Gang, ini tidak tercerahkan karena mereka ini bukan mencari kebenaran, akan tetapi mencari pembenaran dari amalan TBC mereka. Sehingga jangankan sekelas Imam Syafi'i yang mereka berani tinggalkan, mereka menjilat ludah sendiri karena mengklaim Imam Syafi'i adalah mazhab yang mereka ikuti, dan mereka sendiri yang mengatakan harus bermazhab. Tetapi ketika Imam Syafi'i tidak tahlilan, mereka tinggalkan Imam Syafi'i. Nah, jangankan sekelas Imam Syafi'i, Rasulullah juga mereka tentang. Ya, jangankan Rasulullah, Allah juga mereka abaikan, mereka tentang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi pengumpat dan pencela yang suka mencaci. Ya. Nah, dan kita lihat komen-komen Al-Qudsi penuh dengan cacian, caci maki, kata-kata kasar, celaan. Bukankah ini melawan firman Allah, melawan ancaman Allah? Ya, kalau sekelas Imam Syafi'i mereka tinggalkan, ya, mereka tentang. Rasulullah juga, Allah juga, ya, apalagi saya yang bukan apa-apa. Saya bukan seorang ustaz, saya tidak pernah menyebut diri saya ustaz. Saya hanya mubalik, hanya menyampaikan, seorang penyampai. Ya, itu. Jadi salah sekali kalau mengatakan saya ustadz gadungan, karena memang saya tidak pernah menyebut diri saya seorang ustadz. Nah, inilah sobat-sobat inkonsistensi, ya, ketidakkonsistenan dari Al-Qudsi and Gang, ya, dalam masalah maulid. Mereka memahami maulid sunnah, tetapi ketika, ya, saya katakan mubah berdasarkan pemahaman dari berdasarkan putusan Tarjih Muhammadiyah, ya, tapi mereka memaksa untuk membid'ahkan. Jadi sebenarnya, ya, menurut Al-Qudsi and the Gang, maulid ini sunnah atau bid'ah. Ya, kalau sunnah, mana dalilnya? Dalil yang disampaikan itu palsu. Kalau bid'ah, ya berarti selama ini Al-Qudsi and the Gang melakukan kebid'ahan. Ya. Nah, dan
Masalah maulid, masalah kelahiran itu bukan masalah ibadah, tapi masalah muamalah. Sama dengan peringatan ulang tahun, ya, juga peringatan hari kemerdekaan, ya. Ada yang mengatakan hal-hal seperti itu ibadah? Tidak ada, ya. Tetapi momen-momen tersebut bisa diisi dengan kegiatan yang bernilai ibadah. Penjelasan Mas Prapto Brewok sebenarnya sudah jelas sekali masalah mubah. Ya, Mas Prapto mencontohkan masalah minum. Minum itu kan mubah asalnya. Tetapi ketika kita membaca bismillah, maka minum tadi bernilai ibadah. Makan juga mubah, tidur juga mubah. Nah, tapi ketika kita tidur diawali dengan doa, maka tidur tersebut bernilai ibadah. Ya, begitu juga dengan makan. Bagaimana Al-Qudsi and the Gang, khususnya ya santriwati yang bernama Musaropah, ya, yang disebut oleh Mas Prapto Jablay. Paham tidak? Masih tidak paham? Berarti Anda perlu menjernihkan pikiran Anda, perlu membebaskan hati Anda dari antipati, ya. Jangan terlanjur antipati, karena kalau terlanjur antipati, apapun yang disampaikan orang yang Anda antipati itu akan selalu salah di mata Anda, ya. Nah, dan jangan lupa, mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sesuai dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. Jika ini dilakukan, insya Allah Al-Qudsi and the Gang akan mendapatkan pencerahan. Hatinya akan bisa ditembus oleh kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan ya, pikirannya tidak lagi textbook thinking, sudah bisa menggunakan akal pikiran dan akal sehatnya, ya. Tidak lagi taklid buta, ya. Dan tentu saja menjadi kritis itu kalau dilakukan. Tetapi kalau tidak, ya sampai mati seperti ini, ngeyel, ya, mencela, mencaci maki, berkata kotor dan sebagainya. Ya, semoga saja karena dia kan setia menjadi menjadi pengunjung dan pendengar dari dakwah pencerahan saya, ya semoga saja ya dia entah kapan bisa mendapatkan pencerahan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.